Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yalin Tridari, NPM 519144 dari kelas 4D, Prodi PGSD. Seperti biasa, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang mata kuliah telaah kurikulum untuk memenuhi tugas kuliah. Nah, kali ini kita masih sama membahasnya seperti minggu kemarin, yaitu tentang silabus dan RPP. Namun, jika kemarin itu tentang kelas rendah, pada kali ini kita akan membahas silabus dan RPP untuk kelas tinggi. Sebenarnya kemarin sudah dijelaskan apa itu pengertian silabus. Namun untuk mengingat kembali, saya akan mengulang apa sih itu pengertian silabus. Jadi, silabus itu merupakan rencana pembelajaran pada suatu atau kelompok mata pelajaran atau tema tertentu yang mencakup standar kompetensi dasar, materi pokok, dan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi untuk menilai penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. Pengalokasian waktu pembelajaran untuk setiap minggunya perlu diperhatikan. Berikut struktur kurikulum pembelajaran tematik untuk setiap minggunya. Yang pertama, pendidikan agama dan budi pekerti mulam itu sebanyak 4 jam per minggu. Kemudian mata pelajaran matematika khusus untuk kelas tinggi, yaitu kelas 4 sampai dengan kelas 6, itu sebanyak 6 jam pelajaran per minggu. Kemudian pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan untuk kelas tinggi juga, itu sebanyak 4 jam pelajaran per minggu. Dan yang terakhir, sedangkan jumlah jam pelajaran tematik per minggu masing-masing itu 26, 28, dan 30 jam pelajaran itu untuk kelas rendah, sedangkan untuk kelas tinggi itu sebanyak 22 jam pelajaran per minggunya. Selanjutnya, apa sih manfaat silabus itu? Jadi, manfaat silabus adalah sebagai pedoman pengembangan perangkat pembelajaran lebih lanjut, mulai dari perencanaan, pengelolaan kegiatan pembelajaran, dan pengembangan penilaian. Selanjutnya, apa saja sih prinsip pengembangan silabus? Yang pertama itu ilmiah. Keseluruhan materi dan kegiatan yang menjadi muatan dalam silabus harus benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan. Kemudian yang kedua, relevan, yaitu cakupan, kedalaman, tingkat kesungkaran, dan urutan penyajian materi dalam silabus sesuai dengan tingkat perkembangan fisik, intelektual, sosial, emosional, dan spiritual peserta didik. Yang ketiga, sistematik. Komponen-komponen silabus harus saling berhubungan secara fungsional dalam mencapai kompetensi. Yang keempat, konsistensi, yaitu di mana adanya hubungan yang konsisten antara kompetensi dasar atau KD, indikator, materi pokok, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian. Kemudian yang kelima, kecukupan, di mana cakupan indikator, materi pokok, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian cukup untuk menunjang pencapaian kompetensi dasar. Yang keenam itu aktual dan konstekstual. Yang ketujuh, fleksibel atau luas. Dan yang terakhir, menyeluruh, yaitu komponen silabus mencakup keseluruhan ranah kompetensi, terdiri dari kognitif, efektif, dan psikomotor, atau sesuai dengan esensi mata pelajaran masing-masing. Poin yang kedua, yaitu mengenai pembahasan tentang RPP. Kemarin sebenarnya juga sudah dibahas, namun untuk mengingatkan kembali, rencana pelaksanaan pembelajaran atau yang sering kita sebut dengan RPP adalah program perencanaan yang disusun sebagaimana pedoman pelaksanaan pembelajaran untuk setiap kegiatan proses pembelajaran. RPP dijabarkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan belajar dari peserta didik dalam upaya mencapai kompetensi dasar. Kemudian, apa saja sih komponen-komponen RPP itu? Menurut Permendiknas nomor 22 tahun 2016 tentang standar proses komponen RPP meliputi identitas mata pelajaran, standar kompetensi,
kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi, tujuan pembelajaran, materi ajar, alokasi waktu, metode pembelajaran, kegiatan pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, dan yang terakhir, sumber belajar. Sebenarnya, untuk kelas tinggi maupun kelas rendah pada sekolah dasar, itu tidak ada perbedaan antara RPP dan silabusnya. Yang membedakan hanya temanya saja. Jika kelas tinggi itu terdiri dari 9 tema, sedangkan kelas rendah itu hanya 8 tema. Kemudian yang kedua itu perbedaannya itu jam pelajarannya. Tadi sudah dijelaskan, berbeda antara kelas rendah maupun kelas tinggi. Kemudian untuk pembuatan RPP itu juga tergantung bagaimana guru membuatnya, mau menggunakan format 2013, 2016, 2018, 2017, 2020. Itu terserah guru karena kurikulum itu sifatnya itu fleksibel. Saya rasa cukup sampai di situ saja yang bisa saya jelaskan. Saya menyadari masih banyak kekurangan maupun kesalahan. Untuk itu saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.